Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan merilis pengungkapan kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Di mana kejadian ini terjadi di Jalan Adiwarta, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 8:10. Di mana tersangkanya adalah HH, identitasnya tinggal juga di daerah Lembang dan beragama Islam. Nah, kemudian korban atas nama MM juga beralamat di Kelurahan Pelindung, Kecamatan Astananya, Bandung. Saksi-saksinya ada sebanyak 3 orang. Kemudian barang bukti sebuah pisau dapur dengan gagang pisau warna merah. Kronologis kejadiannya, di mana pada tanggal 16 Agustus tersebut korban pada jam 8.10 memarkirkan kendaraan di depan rumah tersangka. Nah, pada saat itu kemudian ada karyawan dari tersangka menegur kepada korban agar tidak parkir di depan pintu masuk. Namun teguran tersebut tidak diterima oleh pihak korban dan akhirnya malah marah kepada karyawan tersangka. Pada saat ribut kemudian, tersangka yang waktu itu ada di dalam dapur sedang memasak nasi goreng. Karena masih pagi, waktu itu masak, kemudian mendengar ribut di luar, keluar. Tanpa sadar pisau terbawa oleh tersangka. Pada saat itu mendengar keributan, kemudian akhirnya melakukan pembelaan terhadap karyawannya. Dan pada saat melakukan pembelaan dan akhirnya diserang oleh korban dengan cara diludahin dan dipukul. Nah, pada saat itu akhirnya terjadilah pukul-pukulan di antara mereka dan akhirnya tersangka melakukan penikaman terhadap korban. Nah, kemudian korban melarikan diri naik ke mobil, tidak berselang lama 50 meter dari tempat kejadian, korban jatuh dan akhirnya teriak minta tolong. Akhirnya ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit, namun di tengah jalan dinyatakan meninggal dunia. Undang-undang yang diterapkan di sini yaitu pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya bisa sampai 7 tahun. Nah, pasal 351 ini diterapkan oleh penyidik kepada tersangkanya karena memang rangkaian kejadian ini merupakan rangkaian kejadian penganiayaan yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi konstruksi atau kronologis kejadiannya ini diperoleh dari hasil pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di TKP saat itu oleh penyidik. Jadi kasusnya murni didapatkan dari kronologis kejadian dan fakta-faktanya bahwa merupakan kasus penganiayaan yang akhirnya menyebabkan meninggalnya seseorang. Jadi ini motifnya cuma penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Dari keterangan yang didalami oleh penyidik, tersangka tidak berniat untuk melakukan pembunuhan. Tetapi karena pada saat terjadi tersebut, dia diserang dan dihina, dia merasa terhina, kemudian dia juga langsung melakukan penyerangan saat itu dan akhirnya meninggal dunia. Kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak Denpom untuk melakukan mitigasi terkait informasi yang beredar. Memang benar bahwa korban ini merupakan purnawirawan, tetapi saat bekerja sekarang pada saat kejadian yang bersangkutan itu bekerja sebagai karyawan swasta. Nah, kemudian juga terkait dengan proses penanganan kasus, kita melaksanakan proses penanganan kasus ini betul-betul objektif sesuai dengan fakta yang diperoleh oleh penyidik dan inilah yang akhirnya dilakukan proses penyidikan. Kejadiannya itu tanggal 16 dan ini juga apresiasi bagi penyidik di Polres Cimahi. Bisa mengungkap cepat dan langsung bisa proses. Sekarang sudah tahap melengkapi berkas. Tersangkanya saja sudah ditahan. Tersangka mengenal petinggi dari Polri itu tidak benar. Karena kalau proses kasus itu tidak ada backing-backingan. Proses kasus tetap tidak lurus. Apa yang didapatkan faktanya, apa kaitan dengan pemenuhan unsur-unsur pidana sesuai dengan undang-undang dan mekanisme prosesnya itu sudah ada tata kelolanya, sehingga hal tersebut ini tidak boleh melanggar dari situ. Sehingga proses penyidikan ini betul-betul berjalan normatif sesuai dengan aturan dan prosedur dan juga sesuai dengan undang-undang.